asya'a katsiratan, ada banyak hal disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab I'lamnya, dan juga disebutkan oleh Qadiyat dalam Syifa'nya, hal yang banyak. Fayambahil ittila'u 'alaihima, harus kita melihatnya. Artinya setelah kita membaca muqaddimah kitab Ihsulamut Taufiq, hendaknya kita perluas lagi membaca kitab asalnya. Ini kan ringkasan, asalnya itu kitab Al-I'lam bi Qawati'il Islam li Ibnu Hajar Al-Haytami. Tujuannya apa? Fa inna man lam ya'rifi syarra waqa'a fi yaqa'u fihi. Sebab kalau kita enggak ngerti hal yang jelek, bisa jadi kita melakukannya. Kalau kita tidak mengerti kalimat-kalimat yang kotor membahayakan, mungkin kita akan mengungkapkannya. Tapi kalau tahu ini jelek, ini kotor, maka kita tidak akan mengucapkannya. Maka wajib mempelajari kitab ini. Ini jarang, tidak ada di kitab lain hal yang semacam ini. Kemudian lanjutannya adalah wahasilu aktsari tilkal ibarati. Kalau disimpulkan, kesimpulannya daripada ibarat-ibarat yang tadi banyak, mengatakan ana adu wa adu jadik, ana adu wa adu nabiyik, dan seterusnya, kesimpulannya dari kalimat-kalimat tersebut kok dianggap sebagai kalimat yang mengeluarkan seorang dari Islam iman, menjadikan murtad. Yarji kepada satu kaidah, anna kulli aqdin aw fi'lin aw qawlin yadullu ala istihanati aw istighfafin billahi aw kutubihi aw rusulihi aw malaikatihi aw sya'irihi. Nah, jadi intinya begini, kalimat-kalimat yang dianggap sebagai kalimat yang menjadikan sebab kita murtad, kalau dicermati kesimpulannya mengarah kepada perendahan, kepada berikut ini, kerendahan kepada Islam, Nabi Muhammad dan sebagainya. Jadi kesimpulannya begini, kullu aqdin, segala sesuatu yang ada di dalam hati kita, aqdin i'tiqad, au fi'lin atau perbuatan, au qawlin atau ucapan, ya dulu ala istihanatin, au istighfafin yang menunjukkan kita itu merendahkan atau meremehkan billahi wa kutubihi wa rusulihi, meremehkan kitab Allah, Rasulullah, syiar-syiar agama, ma'alim dinihi. Ma'alim dinihi itu adalah sama syiar-syiar agama, syairihi au ma'alimi dinihi, au ahkami atau hukum-hukum agama Allah, au wa'dihi meremehkan janji Allah, wa'idihi ancaman-ancaman Allah. Kufrun adalah kufur, au maksiatun paling tidak adalah maksiat. Falyahdhar, maka hendaknya seorang itu waspada, al-insanu seseorang, min dzalika, dari yang demikian, tahu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Nah, kesimpulannya bahwa setiap ada keyakinan atau pekerjaan yang merendahkan Allah, Rasulullah, kitab, syiar agama. Syiar agama itu macam-macam. Salat syiar agama, merendahkan salat, meremehkan salat. Makanya main-main salat murtad. Syiar agama dibikin main-main. Pekerjaannya dengan anggota tubuhnya merendahkan, dengan keyakinan nginjek Al-Quran, Allah, murtad. Ini syiar agama direndahkan, murtad. Syiar agama direndahkan. Makanya mungkin kalau kita pernah mendengar di negeri ini ada orang merendahkan Al-Quran, merendahkan syariat, ya murtad dia, sudah. Na'udzubillah, harus bersyahadat lagi dia. Merendahkan Al-Quran, merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan syariat Nabi Muhammad. Kan ada satu orang yang katanya di Indonesia punya
Ya murtad dia. Kalau murtad ya murtad. Suruh tobat, kalau mau tobat dipenggal lehernya. Karena dia kurang ajar, murtad. Jadi seperti itu. Jadi waspada, jangan guyonan. Urusan agama lah, jangan main-main, murtad, na'udzubillah. Faslun fasal. Yajibu ala man waqa'at minhu riddatun, bagi siapapun yang terjadi kepadanya kemurtadan. Makanya kalau ada orang sudah ahli la ilallah kemudian ngomong-ngomong seperti kemarin beberapa waktu yang lalu, ada orang yang terkenal yang disebut-sebut tiba-tiba ngomong yang ngaco, merendahkan syariat Nabi, dia murtad. Akan tapi apapun bentuknya kita harus merindukan dia untuk tobat. Kita harus mengharap yakni waqa'at al-audu fawran ilal Islam, kembali spontan kepada Islam. Jangan sampai mati dalam keadaan murtad, na'udzubillah. Binutqi bi syahadatain, dengan mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Wal iqla'a ma waqa'at, dan menghilangkan kepercayaan atau dosa yang dilakukannya. Wa yajibu alaihi an-nadamu, dan wajib menyesal. Ala ma sadara minhu, dari apa yang telah keluar darinya. Wal azmu, dan harus bersemangat ala alla ya'uda limithlihi, untuk tidak mengulang lagi. Wa qada'u ma fatahu, dan wajib mengqadha apa yang telah ditinggalkan min wajibatin, dari kewajiban, min wajibati syar'i, dari kewajiban beragama. Salat, puasa yang ditinggalkan gara-gara murtad wajib diulang. Fitilkal mudah, di masa dia murtad. Fa illam yatub, kalau ternyata tidak tobat wajibat, maka wajib istitabatu, diminta tobat. Jadi Islam itu indah. Kalau ada orang melakukan kemurtadan, jangan dianggap langsung dipenggal lehernya, enggak. Dia disodorkan kebenaran dulu, suruh tobat dan tobat, suruh tobat dan tobat, suruh tobat dan tobat. Kalau belum tobat baru. Wal yubaul minhu illal islamu, tidak akan diterima kecuali dia kembali kepada Islam. Awil qatl, atau kalau tidak mau kembali kepada Islam maka dibunuh. Wa yabtulu biha shaumuhu, puasanya batal. Tayammumuhu, tayammum batal. Nikahu, nikahnya qabla dukhul. Jadi ada suami istri kok satunya murtad, kalau memang belum pernah berhubungan batal, langsung terpisah. Tapi kalau ternyata sudah pernah berhubungan, maka ditunggu. Kalau suami yang murtad kembali kepada Islam dalam keadaan masih masa iddah, seperti dicerai. Wa kadza ba'dahu, dan juga setelahnya, kalau kembali kepada Islam setelah masa iddah. Kalau murtad setelah dukhul, setelah berhubungan suami istri. Kalau sudah hubungan suami istri, kayak orang dipisahkan, iddahnya adalah seperti orang terpisah. Maksudnya kalau dia kembali kepada Islam di masa iddahnya sang istri, maka pernikahan dilanjutkan.